Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Jun Ibrahim. Apa kabar semuanya, geng? Semoga kalian semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang terbaik, penuh dengan kebahagiaan setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan bercerita lagi tentang salah satu legendaris dalam dunia musik. Hal-hal yang sangat penuh dengan fenomenal, kontroversial dan juga hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Kalau kemarin kita bercerita tentang Bradley Nowell dari Sublime, hari ini ada seseorang yang punya nasib sama tapi dengan kontroversi yang jauh lebih besar daripada si Bradley. Oke, kita langsung masuk aja ke intro. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang salah satu musisi legendaris yang menjadi sebuah icon dalam industri musik, khususnya di skena musik punk rock dan heavy metal. Dan mungkin kalian udah tidak terlalu banyak tahu ya, karena ini eranya jauh sebelum kita lahir, atau mungkin teman-teman yang abang-abangan di sini yang lebih tua mungkin pernah mendengar namanya, atau mungkin teman-teman pernah baca tentang sejarahnya, yaitu adalah Wendy O. Williams. Dan lagi-lagi gengs, musisi yang satu ini adalah punya keunikan. Kenapa kok punya keunikan? Karena dia adalah musisi cewek. Musisi cewek yang penuh dengan kontroversi jauh sebelum Miley Cyrus punya tingkah yang aneh-aneh, ataupun Lady Gaga, ataupun Billie Eilish, ataupun siapapun mereka itu. Hari ini kita akan bercerita tentang salah satu female artist, rock female artist yang sempat mendapat nominasi Grammy. Dan ini adalah seorang ikonik. Dan kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke Wendy O. Williams. Wendy O. Williams yang dikenal sebagai vokalis dari band punk rock Plasmatic memiliki kisah masa kecil dan remaja yang penuh warna dan sering kali merasakan kondisi yang sulit. Wendy lahir pada tanggal 28 Mei 1949 di Rochester, New York, Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang konservatif. Ayahnya adalah seorang insinyur kimia dan ibunya bekerja sebagai seorang guru. Wendy sempat bersekolah di R.L. Thomas High School di Webster, New York. Teman-teman dan gurunya mengingat Wendy sebagai sosok yang pemalu dan cantik. Namun pada dasarnya, Wendy adalah seorang anak yang sangat mandiri dan juga pemberontak. Ia seringkali merasa tidak cocok dengan norma-norma masyarakat yang kaku dan mulai menunjukkan sifat pemberontak sejak dini. Di sisi lain, beberapa teman sekolahnya justru mengenal Wendy sebagai anak yang keras kepala dan sulit diatur. Jadi gengs, sejak kecil ini Wendy O. Williams itu memang punya punya prinsip rebel yang sudah amat sangat mendasar dalam dirinya gitu. Dia bukan hanya seorang gadis yang normal ya, bisa dibilang dia adalah gadis yang penuh dengan petualangan, yang penuh dengan tantangan dan tidak takut dengan hal-hal yang umumnya terjadi pada gadis-gadis muda saat itu. Karena kan di tahun 80-an itu atau 70-an itu kan cewek-cewek itu lebih cenderung dengan stigma atau stereotip yang anggun, yang manis dan yang elegan lah. Tapi itu tidak diambil oleh Wendy. Justru Wendy ingin membentuk karakter yang jauh berbeda, yang benar-benar tidak umum pada saat itu ya. Wendy meninggalkan rumah pada usia 16 tahun dan pindah ke Colorado, lalu pindah lagi ke Florida. Ia menjalani berbagai macam pekerjaan sambilan untuk mendukung kehidupannya, termasuk sebagai instruktur yoga, tukang las, koki vegan, dan bahkan penari eksotis. Wendy pernah terlibat dalam industri film dewasa pada awal karirnya sebelum terkenal sebagai vokalis utama Plasmatic. Pengalaman inilah yang sering dianggap sebagai bagian dari citra pemberontakannya dan kepribadian yang tidak konvensional dan juga petualang. Pekerjaan-pekerjaan ini kemudian membantunya membentuk citra panggungnya yang provokatif dan perspektif unik dari sikap pemberontak seorang wanita yang kemudian menjadi ciri khasnya.
Jadi itulah beberapa pekerjaan yang sempat dijalani oleh Wendy sebelum ia terjun ke industri musik dan sebelum ia mendapatkan sebuah ketenaran. Dan lagi-lagi ya gengs karena dia itu anak yang rebel, anak muda yang benar-benar penuh tantangan, bahkan pekerjaan-pekerjaan cowok itu dia sudah lakukan. Dan fakta uniknya adalah Wendy itu pernah bekerja di salah satu, kalau kayak sekarang tuh kayak game show gitu ya, kayak game show di salah satu televisi di Eropa atau di Amerika itu yang benar-benar, eee, agak sangat vulgar geng, di mana ia itu menjadi seorang talent tanpa busana dengan games yang benar-benar out of the box karena dia harus melakukan. Aduh, ini sebenarnya agak sedikit gimana ya gitu nyebutinnya ya. Intinya game itu game vulgar di mana dia pemainnya harus melempar bola pingpong ke arah shit nggak tuh? Kalau bisa gue spill ya. Dan itu gue nemu di salah satu situs. Oh my god. Karena saking penasarannya setelah gue cari artikelnya, apa iya gitu. Gue cari di Google nggak dapet. Oh, gue kepikir apakah ini mungkin ada di salah satu situs terlarang. Maka saya coba cari Wendy O. Williams. Shit, damn. That's right. That was her. Itu benar-benar dia dan itu benar-benar terjadi. Pada awal usia 20-an, Wendy memutuskan untuk pindah ke Eropa. Di sana ia berkelana ke beberapa negara dan terlibat dalam berbagai pekerjaan termasuk sebagai pegulat sampai pemain karnaval. Pengalaman-pengalaman ini semakin memperkaya pandangan hidupnya dan kepribadian yang menjadi sangat eksentrik. Wendy kembali ke New York pada pertengahan tahun 1970-an. Disinilah ia bertemu dengan Rod Swenson, seorang seniman dan manajer yang menjadi kolaboratornya. Pertemuan ini menjadi titik awal dari pembentukan band Plasmatic pada tahun 1978. Bersama Plasmatic, Wendy akhirnya dikenal karena pertunjukan panggungnya yang liar dan kontroversial, serta vokalnya yang khas dan sangat energik. Karir Wendy O. Williams bersama Plasmatic dimulai pada akhir tahun 70-an ketika ia bertemu dengan Rod Swenson, seorang seniman dan manajer musik di New York City. Swenson yang dikenal karena minatnya pada seni pertunjukan eksperimental melihat potensi besar dalam diri Wendy. Bersama-sama mereka akhirnya membentuk Plasmatic pada tahun 1976. Plasmatic dengan sangat cepat dikenal karena penampilan panggung mereka yang ekstrim dan penuh aksi. Band ini sering melakukan pertunjukan yang melibatkan penghancuran alat musik dengan gergaji mesin dan juga peledakan mobil dan masih banyak aksi-aksi berbahaya lainnya. Penampilan ini bersama dengan musik mereka yang menggabungkan antara elemen punk rock dan heavy metal membantu mereka menarik perhatian media dan para penggemar. Album debut Plasmatic yang bertajuk New Hope for the Wretched dirilis pada tahun 1980 dan menampilkan kombinasi suara punk yang sangat agresif dan pertunjukan panggung yang mengguncang. Lagu-lagu seperti Butcher Baby dan Monkey Shoot menjadi populer di kalangan penggemar musik dan membantu mengukuhkan posisi The Plasmatic di kancah musik saat itu. Wendy dengan penampilan yang penuh energik dan vokal yang kuat menjadi ikon dalam dunia punk rock. Gaya hidupnya yang kontroversial dan keberaniannya untuk melawan norma-norma sosial menjadikannya simbol pemberontakan dan kebebasan eksperimen. Kesuksesan awal Plasmatic diikuti dengan tour dan lebih banyak merilis album, termasuk Beyond the Valley of 1984 dan Cove of the Hated. Meski seringkali menghadapi kontroversi dan tantangan, baik dari sisi hukum maupun kritik sosial, Wendy dan Plasmatic tetap menjadi salah satu nama yang sangat berpengaruh dalam sejarah musik punk rock. Wendy dan Plasmatic terkenal karena aksi panggung mereka yang sangat kontroversial dan liar, yang seringkali melibatkan penghancuran properti
dan pertunjukan-pertunjukan berbahaya lainnya. Berikut adalah beberapa aksi panggung mereka yang sangat terkenal. Penghancuran alat musik dengan gergaji mesin. Salah satu aksi paling ikonik Wendy adalah menggunakan gergaji mesin untuk menghancurkan gitar di atas panggung. Ini menjadi simbol dari pemberontakan mereka terhadap industri musik mainstream dan komersialisme. Peledakan mobil. Plasmatic seringkali menggunakan mobil sebagai bagian dari aksi panggung mereka. Pada awalnya Wendy akan menghancurkan mobil dengan beberapa alat-alat yang ada di atas panggung yang telah disiapkan dan kemudian akhirnya meledakkan mobil tersebut dengan dynamite. Aksi ini melambangkan kehancuran dan kekacauan yang sering menjadi tema dalam musik dan pertunjukan mereka. Pakaian Ngomong-ngomong aksi panggungnya Wendy di Plasmatic yang benar-benar kontroversial, yang benar-benar punya aksi yang ajaib, itu seringkali juga mendapatkan kritik, bahkan bukan hanya kritik, dia itu sering berurusan dengan hukum lagi, gengs. Dan yang paling terkenal adalah kejadian ia ketika ditangkap di Milwaukee, karena kejadian itu sempat tertangkap oleh kamera paparazzi. sama Plasmatic berakhir, akhirnya Wendy memutuskan untuk bersolo karir. Album solo pertamanya adalah Wow yang dirilis pada tahun 1984. Album ini diproduksi oleh Gene Simon dari Kiss. Album ini menampilkan gaya musik yang mirip seperti Plasmatic tetapi dengan pendekatan yang jauh lebih melankolis dan eksperimental. Pada tahun yang sama, sayangnya karir musik Wendy harus terhenti secara mendadak pada akhir tahun 1980-an setelah ia mengalami beberapa tantangan pribadi dan keuangan. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, Wendy O. Williams mengalami beberapa tantangan pribadi dan kesulitan keuangan setelah karir musiknya meredup. Pada tahun 1993, Wendy mencoba untuk bunuh diri dengan menembakkan senapan ke dadanya yang ia lakukan di rumahnya di Connecticut. Beruntung, dia selamat dari percobaan bunuh diri ini dan setelah kejadian tragis itu, akhirnya Wendy memutuskan untuk menjauh dari hingar-bingar industri dan hidup lebih tenang di Connecticut. Meskipun demikian, Wendy terus mempertahankan dedikasinya terhadap hak-hak hewan dan isu-isu lingkungan. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan relatif tenang di kediamannya di Connecticut, menjauh dari sorotan media dan pernah mengejar kehidupan pribadinya selama bertahun-tahun. Wendy O. Williams meninggal dunia pada tanggal 6 April 1998 di saat usianya genap 48 tahun. Ia meninggal akibat bunuh diri dengan cara yang sama yang pernah ia coba sebelumnya, yaitu menembakkan dirinya sendiri. Meskipun akhir hidupnya tragis, warisannya sebagai ikon punk rock dan vokalis pemberontak tetap hidup dalam sejarah musik, terutama di masa kejayaan Plasmatic dan karir solonya yang mungkin tergolong singkat namun sangat berpengaruh. Well, itulah kira-kira yang bisa gue sampaikan tentang Wendy O. Williams. Meskipun singkat, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang bisa kita contoh, mana yang harus kita buang. Karena sesungguhnya kehidupan pasti ada konsekuensinya. Apapun segala kontroversi, apapun segala kesuksesan yang kita raih, pasti akan ada pertanggungjawabannya, gengs. So, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala depresi, dijauhkan dari segala penyakit mental, dan diberikan hal-hal yang terbaik agar kita selalu bersyukur dan kita bisa memanfaatkan kehidupan ini menjadi lebih baik untuk masa-masa tua kita nanti. Amin. Oke, cukup sekian dari gua untuk hari ini. Well, see you next time, mother father.